Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam untuk kawan-kawan semuanya yang menyaksikan video ini. Kembali lagi dengan saya, Deni Rahadianto, mahasiswa Teknik Mesin angkatan 2019 dari Universitas Nusa Putra Sukabumi. Seperti biasanya, di sini saya akan sedikit berbagi pengetahuan yang saya ketahui. Kali ini mengenai microcontroller. Nah, sebelumnya mungkin sebagian kawan-kawan sudah ada yang mengetahui apa itu microcontroller. Nah, bagi kawan-kawan yang belum mengetahui apa itu microcontroller, saya akan coba menjelaskannya. Apa itu microcontroller? Mungkin seperti itu pertanyaannya. Nah, jika kita lihat microcontroller ini terdiri dari dua kata, yaitu micro dan controller. Nah, apabila diterjemahkan secara harfiah, microcontroller ini merupakan sistem pengontrol dengan skala mikro. Microcontroller ini dapat memadukan berbagai macam variabel di dalam sebuah kontrol. Contohnya, memadukan CPU, ROM, RAM, input-output paralel, input-output seri, counter timer, dan rangkaian clock dalam satu chip atau single chip, osilator, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang namanya mikroprosesor. Mikroprosesor merupakan sebuah perangkat multiguna yang dapat diprogram untuk menerima data digital sebagai inputan dan memprosesnya sesuai dengan instruksi yang tersimpan dalam memorinya dan memberikan hasilnya itu sebagai output. Perbedaan antara mikroprosesor dengan microcontroller yaitu mikroprosesor ini merupakan Central Processing Unit atau CPU yang terbentuk dalam satu chip, sedangkan microcontroller merupakan gabungan dari berbagai macam komponen pengendali dalam satu chip. Untuk contohnya, jika pada mikroprosesor itu masing-masingnya berdiri sendiri atau variabelnya terpisah satu dengan yang lainnya, di mana CPU-nya berdiri sendiri, ROM-nya berdiri sendiri, dan lain sebagainya. Sedangkan pada microcontroller itu tidak berdiri sendiri, seperti itu, atau menyatu semuanya. Kemudian saya akan jelaskan uraian mengenai perbedaan antara microcontroller dengan mikroprosesor. Yang pertama itu, mikroprosesor ini dirancang untuk kegunaan umum, contohnya surat menyurat, pembukuan administrasi, pemrograman, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan microcontroller dirancang untuk kegunaan khusus, contohnya untuk mengendalikan mesin ATM, untuk mengontrol atau mengendalikan solar cell atau panel surya, untuk mengontrol traffic light atau lampu lalu lintas, dan lain sebagainya. Yang kedua, mikroprosesor dapat menjalankan lebih dari satu program dalam satu waktu. Contohnya, kita dapat menjalankan program Microsoft Office, Google, aplikasi editing foto dan video secara bersama-sama. Nah, sedangkan pada microcontroller hanya satu program yang dapat dijalankan dalam satu waktu. Contohnya, pengontrolan pada mesin ATM. Jadi intinya itu, microcontroller merupakan sebuah piranti untuk mengendalikan atau mengontrol sebuah sistem otomatisasi dengan fitur-fitur yang sudah terintegrasi di dalamnya atau menyatu di dalamnya dan tidak terpisah antara satu dengan yang lainnya. Kemudian saya akan membahas mengenai prinsip kerja internal dari microcontroller. Nah, secara garis besar, prinsip kerjanya adalah terdiri dari input device dan juga output device. Di mana input device ini akan diproses oleh microcontroller, lalu proses yang dilakukan oleh microcontroller ini akan menghasilkan sebuah output yang bisa digerakkan oleh sistem output device. Nah, sistem input device ini terdiri dari ada sensor, push button, switch, potentiometer, dan keypad. Yang sepertinya sudah saya jelaskan sebelumnya dalam video yang lain. Jadi input device ini akan dikomunikasikan perintah-perintah yang diberikan. Lalu dari perintah tersebut akan diolah oleh microcontroller untuk dikeluarkan dalam bentuk output yang diinginkan melalui beberapa perangkat output. Nah, perangkat output ini yang sering kita namakan dengan aktuator. Nah, perangkat-perangkat output dari microcontroller ini ada motor servo, motor stepper, 7 segment display, indikator, analog display, analog device dan indikator,
LCD display, buzzer, dan speaker, serta radio ring. Nah, microcontroller tidak dapat menjalankan perintah output tanpa dikendalikan oleh sebuah bahasa pemrograman. Perangkat yang digunakan untuk membuat bahasa pemrograman yaitu perangkat komputer, di mana bahasa pemrograman yang sudah dibuat oleh komputer ini akan dimasukkan ke dalam microcontroller melalui komunikasi serial, sehingga nantinya microcontroller akan memberikan outputan pada output device berdasarkan program yang sudah diatur ataupun sudah dibuat. Bahasa pemrograman yang digunakan untuk mendukung kerja dari microcontroller ini sangat banyak. Di sini saya mengambil contoh bahasa Visual Basic seperti itu. Nah, program yang sudah dibuat di dalam komputer nantinya akan disimpan di dalam memori yang terdapat pada microcontroller dalam bentuk EEPROM, RAM, dan juga ROM. Nah, mungkin itu penjelasan mengenai prinsip kerja internal dari microcontroller. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan contoh aplikasi dari microcontroller. Di sini saya akan menjelaskan contoh project dan sirkuit 8051, di mana di dalam aplikasinya itu untuk water vapor control, gas leak detector atau mendeteksi kebocoran gas, kemudian password based security system untuk pengamanan paspor, contohnya pada penggunaan fingerprint. Kemudian ada electronic voting machine, contohnya itu kita dapat melakukan voting dengan sistem otomatisasi yang berbasis microcontroller. Kemudian ada line power robot yang banyak digunakan dalam sistem robotika. Kemudian ada ultrasonic ranger finder, RFID based access controller, di mana microcontroller ini akan membaca sinyal radio. Dan yang terakhir ada solar tracker yang biasa digunakan dalam pembangkit listrik tenaga surya atau matahari. Nah, kemudian yang selanjutnya akan saya jelaskan ada konfigurasi microcontroller. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di mana microcontroller itu terdiri dari beberapa perangkat pendukung yang terdapat di dalam satu chip microcontroller. Di mana microcontroller itu sudah terdapat osilator, analog digital converter, mikroprosesor, RAM, dan juga program memori. Lalu yang selanjutnya ada fitur-fitur yang terdapat dalam microcontroller. Yang pertama itu ada register. Nah, register ini merupakan rangkaian elektronik yang mampu menyimpan kondisi atau status dalam byte. Biasanya terdiri dari 8 sampai 16 byte. Nah, lalu pada umumnya register ini memiliki jumlah yang banyak. Masing-masing ada yang memiliki fungsi khusus dan juga ada yang memiliki fungsi umum. Nah, fungsi register ini diperuntukkan untuk membaca kondisi ataupun status. Nah, seperti itu, dan bisa juga untuk melakukan pengaturan inisialisasi. Kemudian ada special function register. Ini merupakan register yang diperuntukkan untuk kondisi spesial atau tertentu, di mana register ini akan mengendalikan beberapa sistem yang terkait dengan osilator, timer, input-output, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya saya akan membahas salah satu fitur dalam microcontroller, yaitu input dan output port atau I/O. I/O merupakan perangkat yang digunakan oleh microcontroller untuk mengakses peralatan lain di luar sistem microcontroller seperti sensor, push button, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada unit memori yang berikutnya. Unit memori ini perlu kita pelajari ya dalam sebuah microcontroller, karena unit memori ini berfungsi sebagai media penyimpanan, baik itu penyimpanan data maupun pemrograman. Nah, dalam unit memori ini kita kenal yang namanya ROM atau read only memory. ROM ini merupakan register yang digunakan untuk menyimpan data secara permanen atau program yang sedang dijalankan. Nah, unit memori berikutnya itu ada RAM ya, atau random access memory. RAM ini merupakan penyimpanan data yang sama dengan ROM, akan tetapi data tersebut bisa dirubah ataupun dihapus. Unit memori lainnya dari microcontroller itu ada EEPROM. EEPROM atau Electrically Erasable Program ROM merupakan sebuah unit yang dapat dirubah selama beroperasi, tetapi dapat disimpan secara permanen bahkan setelah kehilangan daya atau sistem dimatikan.
EEPROM ini merupakan penggabungan antara ROM dan juga RAM. Nah, lalu selanjutnya ada yang namanya fasilitas interrupt dalam microcontroller. Nah, interupsi merupakan sistem yang ada di microcontroller yang berfungsi untuk mengendalikan sinyal-sinyal interupsi, baik internal maupun eksternal. Kemudian yang selanjutnya ada komunikasi serial. Komunikasi serial ini merupakan metode pengkomunikasian atau transfer data yang dilakukan per bit secara berurutan dan juga bergantian. Nah, untuk kelebihan dari komunikasi serial ini adalah hanya membutuhkan satu jalur dan juga satu kabel. Nah, kemudian kita masuk ke osilator. Osilator merupakan sistem yang menghasilkan sejumlah getaran atau sinyal listrik secara periodik dengan amplitudo yang konstan. Kemudian yang terakhir yang akan saya jelaskan itu ada timer dan counter. Timer ini berfungsi untuk memberikan delay, sedangkan counter fungsinya untuk mencacah. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kawan-kawan semuanya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Saya Dani Rahadianto pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.